Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan tema Aljabar Boolean. Saya Putri Azura dengan rekan-rekan saya. Saya Aprianti. Saya Sabrina Amalin. Saya Lina Nur Mariana. Pada materi Aljabar Boolean, kami akan memaparkan beberapa submateri. Yang pertama yaitu pengertian dan sejarah aljabar Boolean. Yang kedua, variabel dan operasi dasar Boolean. Yang ketiga, hukum-hukum dalam aljabar Boolean. Yang keempat, tabel kebenaran. Yang kelima, fungsi Boolean. Dan yang keenam, penyederhanaan ekspresi Boolean. Ya, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aljabar Boolean. Aljabar Boolean atau disebut dengan Boolean algebra adalah cabang matematika yang digunakan untuk memberitahu, mengarahkan, dan mendesain rangkaian logika digital dalam elektronika dan ilmu komputer. Ia beroperasi pada variabel biner yang hanya memiliki dua nilai, kemungkinan satu, buka kurung benar, garis miring benar, garis miring tinggi, tutup kurung, atau 0, garis miring salah, buka kurung salah, garis miring salah, garis miring rendah, tutup kurung. Konsep ini menjadi dasar operasi logika di komputer modern seperti operasi AND, OR, dan NOT. Nah, di sini kita tuh hanya menjelaskan tentang himpunan logikanya saja, tidak dengan ilmu komputernya. Terus di sini juga saya akan menjelaskan tentang sejarah aljabar Boolean. Nah, aljabar Boolean berasal dari George Boole pada tahun 1815 sampai 1864. Seorang matematikawan dan logikawan asal Inggris. Pada tahun 1847, ia menulis buku The Mathematical Analysis of Logic. Dan kemudian pada 1854 menerbitkan karya monumentalnya berjudul An Investigation of the Laws of Tog. Nah, ini sejarah aljabar dan pengertiannya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat makalahnya ataupun melihat video yang ada di YouTube. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya akan memaparkan materi terkait variabel dan operasi dasar Boolean. Yang pertama yaitu variabel Boolean. Dalam matematika, khususnya aljabar Boolean, variabel adalah simbol yang hanya dapat memiliki dua nilai diskrit, yaitu benar atau salah. Benar direpresentasikan sebagai 1 dan salah direpresentasikan sebagai 0. Nah, sebuah variabel Boolean seperti A atau B dapat diibaratkan sebagai saklar lampu. Saklar tersebut hanya memiliki dua kemungkinan keadaan, on atau hidup yang setara dengan nilai true atau 1, dan off atau mati yang setara dengan nilai false atau 0. Variabel ini adalah dasar dari logika dan digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer, desain sirkuit digital, dan teori himpunan. Selanjutnya yaitu operasi dasar Boolean. Operasi dasar Boolean adalah aturan matematika yang digunakan untuk memanipulasi nilai-nilai, mirip dengan bagaimana operasi aritmatika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi yang bekerja pada angka. Operasi Boolean ini terbagi menjadi 3. Yang pertama AND atau konjungsi, yang kedua OR atau disjungsi, yang ketiga yaitu NOT atau negasi. Yang pertama yaitu
and atau konjungsi. Operasi ini disimbolkan dengan V terbalik atau titik. Operasi AND akan menghasilkan 1 hanya jika kedua operan bernilai 1. Nah, jika salah satu atau kedua operan bernilai 0, maka hasilnya 0. Yang kedua yaitu operasi OR atau disjungsi. Operasi OR disimbolkan dengan huruf V atau plus. Operasi OR akan menghasilkan 0 jika kedua operan bernilai 0. Nah, jika salah satu atau kedua operan bernilai 1, maka hasilnya adalah 1. Yang ketiga ada NOT atau negasi. Operasi NOT adalah operasi uner atau hanya satu operan. Operasi NOT disimbolkan dengan negasi atau inverse. Operasi ini berfungsi untuk membalikkan nilai. Jika operan bernilai 1, maka hasilnya menjadi 0, dan begitupun sebaliknya. Jika operan bernilai 0, maka hasilnya menjadi 1. Materi selanjutnya yaitu terkait hukum-hukum aljabar boolean. Hukum-hukum dalam aljabar boolean terdapat 11 hukum. Yang pertama, hukum identitas. Pada hukum identitas ini terdapat 2 aturan. Aturan pertama yaitu hukum identitas menyatakan bahwa variabel apapun yang dijumlahkan dengan nilai 0 atau false akan menghasilkan nilai variabel itu sendiri. Aturan yang kedua yaitu apabila sebuah variabel dikalikan dengan 1 atau nilai true, maka akan menghasilkan nilai variabel itu sendiri. Nah, seperti di bawah ini. Hukum yang kedua yaitu hukum idempoten. Pada hukum idempoten ini, suatu variabel dipasangkan dengan variabel yang sama, baik dengan operasi penambahan atau OR atau operasi perkalian logika atau AND, maka akan menghasilkan variabel itu sendiri. Pada hukum idempoten ini terdapat 2 aturan. Yang pertama, jika A dijumlahkan dengan A, maka akan menghasilkan A. Jika A dikalikan dengan A, maka akan menghasilkan A. Hukum yang ketiga yaitu hukum komplement. Hukum komplement menyatakan bahwa variabel yang dijumlahkan dengan inverse dari variabel tersebut akan menghasilkan nilai 1. Sedangkan jika dilakukan operasi perkalian, maka menghasilkan nilai 0. Dalam hukum ini terdapat 2 aturan. Aturan yang pertama, jika variabel A dijumlahkan dengan variabel A inverse akan menghasilkan 1. Aturan yang kedua yaitu variabel A dikalikan dengan variabel A inverse akan menghasilkan nilai 0. Yang keempat yaitu hukum dominasi. Hukum ini menyatakan bahwa dalam suatu konjungsi atau operasi perkalian, suatu nilai kebenaran akan selalu mendominasi. Dalam hukum ini terdapat 2 aturan. Aturan yang pertama yaitu jika variabel A dikalikan dengan nilai 0, maka akan menghasilkan 0. Aturan yang kedua yaitu jika variabel A dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan nilai 1.
Nah, jadi nilai kebenaran ini akan selalu mendominasi. Yang kelima yaitu hukum involusi atau negasi ganda. Hukum ini menyatakan bahwa negasi ganda pada variabel input akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Aturannya yaitu jika A negasi dalam kurung A negasi dinegasikan lagi akan menghasilkan nilai A atau bilangan itu sendiri. Yang keenam yaitu hukum absorpsi atau penyerapan. Hukum ini memungkinkan pengurangan ekspresi logika agar lebih sederhana dengan menyerap suku-suku yang sama. Dalam hukum ini terdapat dua aturan. Aturan yang pertama yaitu jika variabel A dijumlahkan dengan dalam kurung variabel A dikalikan dengan B, maka akan menghasilkan A. Aturan yang kedua yaitu variabel A dikalikan dengan dalam kurung A dijumlahkan dengan B, maka akan menghasilkan A. Nah, dalam aturan ini huruf A ada dua yang sama. Jadi kita serap atau kita ambil dan itu akan menjadi hasil. Yang ketujuh yaitu hukum komutatif. Hukum ini menyatakan bahwa penukaran urutan variabel tidak memiliki efek pada hasilnya. Dalam hukum ini juga terdapat dua aturan. Aturan yang pertama, jika A dikalikan dengan B sama dengan B dikalikan dengan A. Aturan yang kedua, jika A ditambah B maka sama dengan B ditambah A. Yang kedelapan yaitu hukum asosiatif. Hukum ini menyatakan bahwa operasi logika dapat dilakukan dalam urutan apapun ketika prioritas variabelnya sama. Nah, pada persamaan ini operasi yang digunakan sama yaitu N atau titik dan OR atau plus semua. Walaupun pengelompokannya yang berbeda tetapi tidak mempengaruhi pada hasil. Aturan hukum asosiatif ini terdapat dua, yaitu jika dalam kurung A dikali B dikalikan dengan C, maka akan sama dengan A dikalikan dengan dalam kurung B dikali C. Yang kedua yaitu dalam kurung A ditambah B ditambahkan dengan C, maka hasilnya akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Yang kesembilan yaitu hukum distributif. Hukum ini menjelaskan bahwa variabel input pada operasi aljabar boolean dapat disebarkan atau difaktorkan keluar tanpa mengubah output. Hukum ini terdapat dua aturan. Aturan yang pertama, jika A dikalikan dengan dalam kurung B ditambah C akan sama dengan A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Aturan yang kedua yaitu jika A ditambah dalam kurung B dikali C akan sama dengan dalam kurung A ditambah B dikalikan dengan dalam kurung A ditambah C. Yang ke-10 yaitu hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum 1 De Morgan dan hukum 2 De Morgan. Hukum 1 De Morgan yaitu menyatakan bahwa komplement perkalian variabel sama dengan penjumlahan komplementnya. Jadi dapat kita lihat dalam kurung A dikalikan dengan B
dikomplementkan akan sama dengan A komplement ditambah B komplement. Nah, tanda ini itu bisa disebut komplement, inverse, atau juga negasi. Selanjutnya hukum 2 De Morgan, yaitu menyatakan bahwa komplement dari penjumlahan sama dengan perkalian dari komplementnya. Jadi dapat kita lihat jika dalam kurung A ditambah B dikomplementkan akan sama dengan A komplement dikali B komplement. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu hukum 0/1 atau inversi. Hukum ini menjelaskan bahwa jika komplement dari nilai kebenaran adalah inverse dari nilai tersebut. Jadi maksudnya, jika nilai kebenaran dikomplementkan, maka hasilnya adalah inverse dari nilai tersebut atau kebalikannya. Langsung saja ke aturannya. Jika nilai kebenaran tersebut 0 terus diberi komplement negasi, maka hasilnya sama dengan 1 atau kebalikan dari nilai 0 tersebut. Dan jika nilai kebenarannya 1 diberi komplement, maka hasilnya sama dengan 0 atau kebalikan dari nilai 1 tersebut. Selanjutnya adalah tabel kebenaran. Tabel kebenaran merupakan salah satu alat penting dalam aljabar boolean yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara variabel masukan dengan hasil keluaran dari suatu operasi logika. Melalui tabel ini, semua kemungkinan kombinasi nilai input dapat dituliskan secara sistematis, sehingga memudahkan dalam menganalisis fungsi boolean maupun merancang rangkaian logika digital. Langkah awal dalam menyusun tabel kebenaran adalah menentukan jumlah variabel yang terlibat. Jumlah kemungkinan kombinasi input ditentukan oleh rumus 2/n, dengan n adalah jumlah variabel. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk operasi n. Di sini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Maka di sini kita buat kolom untuk variabel A, kolom untuk variabel B, dan kolom hasilnya yaitu kolom A, N, B. Karena terdapat 2 variabel, maka jumlah kemungkinan kombinasi inputnya ada 4, karena 2/2 sama dengan 4. Lalu setelah itu kita masukkan kemungkinan nilai inputnya. Yang pertama dari variabel A, kombinasi inputnya itu ada 0, 0, 1, 1, dan untuk B kombinasi inputnya 0, 1, 0, 1. Langsung saja untuk baris pertama A bernilai 0, B bernilai 0, maka A, N, B bernilai 0. Untuk baris kedua A bernilai 0, B bernilai 1, maka A, N, B bernilai 0. Untuk baris ketiga A bernilai 1, B bernilai 0, maka A, N, B bernilai 0. Untuk baris keempat A bernilai 1, B bernilai 1, maka A, N, B bernilai 1. Di sini dapat kita Fungsi boolean. Apa yang dikatakan dengan fungsi boolean disebut juga fungsi biner, yaitu suatu pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai pemetaan dari B ke N ke B, yang dalam hal ini B ke N merupakan himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N atau ordered n tuple di dalam daerah asal B. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Jadi, setiap fungsi boolean merupakan ekspresi boolean, di mana ekspresi boolean itu terdiri dari variabel fungsi boolean itu sendiri, yang menggunakan operasi biner maupun operasi uner. Misalkan ada sebuah fungsi
fxyz sama dengan xyz plus x aksen y plus y aksen z. Fungsi f memetakan nilai pasangan terurut ganda 3. Mengapa? Karena kita mempunyai 3 variabel, yaitu x, y, z yang saling berhubungan dalam suatu fungsi kehimpunan 0 dan 1. Kita ambil contoh di mana x, y, z itu adalah 1, 0, dan 1, yang berarti x itu 1, y itu 0, dan z itu 1. Lalu kita petakan ke 0 dan 1. Hasilnya kita substitusikan, sehingga f1, 0, 1 sama dengan 1 kali 0 kali 1 plus 1 aksen kali 0 plus 0 aksen kali 1 sama dengan 0 plus 0 plus 1 sama dengan 1. Komplement fungsi. Komplement fungsi boolean adalah kebalikan atau negasi dari fungsi boolean tersebut. Di sini kita menggunakan hukum De Morgan untuk mencari komplement fungsi boolean tersebut. Dalam hukum De Morgan, operasi penjumlahan atau OR menjadi perkalian atau n, dan sebaliknya. Sedangkan literal variabel atau komplementnya juga dikomplementkan. Nah, di sini ada contoh. Misalkan fungsi x, y, z sama dengan x dikali dalam kurung y aksen z aksen ditambah yz, maka komplement fungsinya menjadi komplement fungsi x, y, z sama dengan dalam kurung x dikali y aksen dikali z aksen ditambah y dikali z dikomplementkan atau diaksenkan. Di sini ada unsur x dan y aksen, z aksen plus yz. Ini menggunakan operasi n. X dikali yang di dalam kurung ini. Maka karena menggunakan operasi n, hasilnya menjadi penjumlahan atau OR. Maka menjadi x aksen ditambah y aksen, z aksen ditambah yz, tutup kurung atau dikomplementkan. Lalu yang di dalam kurung ini y aksen, z aksen ditambah dengan yz. Di dalam kurung dikomplementkan karena ada aksen. Karena di sini ada operasi penjumlahan, maka menjadi operasi perkalian. Dalam kurung y aksen, z aksen dikomplementkan dikali atau di-n-kan dengan dalam kurung yz tutup kurung dikomplementkan. Setelah itu, kita lihat untuk y aksen dikali z aksen di sini dikomplementkan dan y aksen z aksen ini menggunakan operasi perkalian. Maka menjadi y plus z. Lalu setelah itu sebelahnya ada dalam kurung yz yang dikomplementkan atau diaksenkan. Karena ini yz menggunakan operasi perkalian, maka hasilnya menjadi penjumlahan, menjadi y aksen ditambah z aksen. Hasil akhirnya menjadi x aksen ditambah dalam kurung y ditambah z dikali dalam kurung y aksen ditambah z aksen. Tabel kebenaran. Diketahui fungsi boolean f, x, y, z sama dengan x, y, z aksen. Nyatakan fungsi h dalam tabel kebenarannya. Kenapa muncul 8 baris tabel? Karena ada 3 variabel dan ada 3 literalnya. 2 pangkat 3 dihasilkan 8. Jadi, di sini terdapat 8 kolom. Sebelum masuk ke x, y, z aksen, kita kalikan terlebih dahulu x, y, z-nya. 0 kali 0 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 0 kali 1 sama dengan 0. 0 kali 1 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 1 kali 1 sama dengan 0. Penyederhanaan mudah terhadap x, y, z aksen.
0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu penyederhanaan ekspresi boolean. Penyederhanaan ekspresi boolean merupakan proses untuk mengubah suatu persamaan logika menjadi bentuk yang lebih sederhana tanpa mengubah nilai kebenarannya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan penggunaan variabel, operator, maupun gerbang logika sehingga rangkaian digital yang dihasilkan lebih efisien, hemat biaya, dan mudah diimplementasikan. Nah, penyederhanaan ekspresi boolean di sini kita menggunakan metode aljabar boolean. Metode ini dilakukan dengan memanfaatkan hukum-hukum dasar aljabar boolean seperti hukum komutatif, distributif, asosiatif, identitas, komplement, dan lainnya. Nah, ini ada contoh untuk ekspresi boolean A ditambah B dikali A aksen ditambah B. Nah, di sini kita dapat menggunakan hukum distributif. Kita memfaktorkan B, karena di hukum distributif operasi aljabar boolean dapat disebarkan atau difaktorkan. Di sini kita memfaktorkan B, sehingga hasilnya menjadi A dikali A aksen ditambah B. Lalu pada hukum komplement, variabel input yang dikalikan dengan inverse dari variabel tersebut akan menghasilkan nilai 0. Di sini ada variabel A dikalikan dengan inverse-nya yaitu A aksen, sehingga hasilnya menjadi 0. Maka di sini setelah menggunakan hukum komplement menjadi 0 ditambah B. Lalu kita menggunakan hukum identitas, di mana variabel apapun yang dijumlahkan dengan nilai 0 akan menghasilkan nilai variabel itu sendiri. Di sini yang dijumlahkan dengan 0 yaitu B, maka hasil akhirnya yaitu B. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekspresi boolean A ditambah B dikali A aksen ditambah B sama dengan B. Nah, selanjutnya ini ada contoh untuk ekspresi boolean dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A ditambah B aksen dikali dalam kurung A aksen ditambah C. Di sini kita menggunakan hukum asosiatif yaitu pengelompokan. Di sini kita kelompokkan A ditambah B dan A ditambah B aksen. Jadi kita kerjakan yang dikelompokkan terlebih dahulu. Di sini ada A ditambah B dikali A ditambah B aksen. Di sini kita menggunakan hukum distributif. Kita faktorkan A, maka dalam kurung tersisa B dikali B aksen. Sehingga hasilnya menjadi A ditambah B dikali B aksen. Lalu ingat, di hukum komplement, variabel input yang dikalikan dengan inverse dari variabel tersebut akan menghasilkan nilai 0. Di sini variabelnya B dikalikan dengan inverse-nya yaitu B aksen, maka menjadi 0. Sehingga hasilnya menjadi A ditambah 0. Nah, lalu A ditambah 0 ini kita menggunakan hukum identitas, yaitu variabel apapun yang dijumlahkan dengan nilai 0 akan menghasilkan nilai variabel itu sendiri. Di sini yang dijumlahkan dengan 0 yaitu variabel A, maka hasilnya menjadi variabel A. Sehingga hasilnya menjadi A dikali A aksen ditambah C. A aksen ditambah C ini itu dari atas ke bawah karena belum diapa-apakan. Maka bentuknya masih sama yaitu A aksen ditambah C. Setelah itu kita menggunakan hukum distributif. Nah, yang sekarang kita menggunakan hukum distributifnya penyebaran. Karena operasi aljabar boolean dapat disebarkan atau difaktorkan. Di sini sekarang disebarkan. Kita kalikan A dengan A aksen lalu ditambah A dikali C. Di sini ada A dikali A aksen. Ingat,
kita menggunakan hukum komplement. Menghasilkan 0. Lalu ditambah dengan A dikali C. Nah, ingat pada hukum identitas, variabel yang dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya variabel tersebut. Di sini yang dijumlahkan dengan 0 yaitu A dikali C, maka hasil akhirnya yaitu AC. Jadi di sini dapat dilihat bahwa dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A ditambah B aksen dikali dalam kurung A aksen ditambah C itu sama dengan AC.